Hi guys, welcome back di Just Kevi YouTube channel. Yes, ya seperti yang kalian udah lihat di judul. Nah, sebenarnya aku tuh nggak tahu apakah aku mau share berita ini ke kalian atau mau keep aja for myself. Tapi anyhow, karena ada beberapa juga yang sudah mulai DM aku dan nanya, kok begini, kok begitu, kenapa sering banget lama upload videonya, ada apa baik-baik aja. Dan aku juga sering bilang ke kalian kalau aku tuh harus butuh bed rest, jadi beberapa story aku juga. Tetapi aku cuma mau bilang sekarang kondisi aku baik-baik aja, alhamdulillah, puji Tuhan, dan semuanya dalam keadaan sehat. Aku dan suami dan anak-anak juga dalam kondisi sehat, dan sampai saat ini kami semua bisa dibilang dijauhkan dari namanya COVID-19 atau Corona. Dan aku bersyukur banget karena lingkungan-lingkungan aku juga sangat mendukung. Dan pemerintah di sini juga sangat mendukung. Dan kami juga, saya pribadi juga sudah melakukan vaksin 2 kali. Jadi saya sudah sering bilang jangan lupa vaksin. Dan suami juga sudah melakukan vaksin 2 kali. Dan saya tidak merasakan efek atau dari vaksin setelah vaksin gitu loh. Anyhow, aku mau disclaimer dulu. Untuk positif yang aku maksudkan di sini bukan positif corona. Mau disclaimer dulu, positif di judul aku ini memang agak sedikit lebih gimana gitu. Jadi sebenarnya aku bukan mau berbicara tentang positif corona, tapi aku mau berbicara tentang positif yang lain, yang tentunya kalian mungkin sudah pada tahu, sebagian lah ya, sudah pada tahu kalau aku positif. Nah, ya sebenarnya hal ini kami sekeluarga tuh sangat bahagia sekali mendengar berita ini, terutama anak aku yang pertama, Kendru. Dia sangat-sangat mengharapkan pengen punya adik secepat-cepatnya, dan dia sangat happy banget pas tahu kalau aku hamil. Dia sampai menceritakan ke semua orang, ke gurunya, bahkan ke teman-temannya. Setiap kali dia video call, dia selalu bilang aku akan menjadi seorang kakak. Jadi aku sebenarnya terharu sih dengan reaksi dia seperti itu gitu loh. Nah, jadi aku tuh ada beberapa jadi gimana ya ceritanya. Jadi sebenarnya berita ini tuh sangat membahagiakan buat aku, karena jadi aku belum pernah cerita sebelumnya kalau dulu tuh aku pernah keguguran. Jadi aku pernah keguguran waktu masih dalam kondisi ya sebelum 3 bulan lah aku keguguran, dan itu benar-benar hal yang sangat personal banget, sangat-sangat sedih banget buat kami sekeluarga, karena kejadian itu sangat-sangat benar-benar sangat membuat aku dan keluarga sangat terpukul. Dan anakku yang Kendru tuh juga ngerasa kayak, karena dia melihat secara mata kepala sendiri aku darahku banyak, dan aku harus dilarikan ke rumah sakit pakai ambulans, dan aku pingsan saat itu. Jadi dan aku bisa mengerti perasaannya dia tuh karena takut kehilangan mamanya dan lain-lain gitu loh. Jadi kita cukup menunggu waktu yang sangat lama untuk berpikir untuk mendapatkan untuk hamil kembali gitu loh. Dan saya pribadi berpikir ini sudah saat yang tepat untuk memiliki seorang anak, karena ya secara lingkungan saya sudah mengenal lingkungan di Belanda, dan juga Kendru juga sudah sering minta pingin punya adik biar dia nggak sendiri. Dan untuk kondisi rumah, kami juga baru pindah ke rumah yang baru, dan aku rasa rumah ini juga cukup kalau punya tambahan keluarga lagi. Dan suami pun happy. Dia shock awalnya, dia tidak menyangka
Tapi dia juga tidak terlalu kaget, dia juga happy dan dia sangat support sekali, dia sangat perhatian sekali. Dan ya semuanya goes well. Cuman lucunya, jadi aku itu ketahuan, jadi ceritanya pas aku tahu aku tuh sebenarnya nggak tahu kalau aku hamil, karena pas aku karena kayak pas bulan-bulan Maret, Januari tuh aku kan memang pingin banget punya anak gitu loh. Jadi kalian ibu-ibu yang mengharapkan punya anak tuh pasti bisa mengerti perasaan aku. Jadi setiap bulan ngecek sebelum pas mau dekat haid itu selalu ngecek. Itu sama seperti aku juga kayak gitu, selalu ngecek. Tapi akhirnya aku berhenti, aku bilang udahlah nggak mungkin. Nah pada saat bulan apa ya, aku lupa, aku kasih tanggal kok di ini loh, test pack aku. Jadi aku tuh test pack tuh ada banyak banget. Karena hampir setiap bulan aku tuh berusaha untuk ngecek apakah aku hamil apa enggak, seperti itu. Jadi test pack aku beli banyak test pack ya, saking aku nggak yakinnya. Jadi lucunya, lihat dong, kalian lihat ini, saya nggak tahu, saya lupa tanggal berapa, dan ini lihat negatif ya, ini masih negatif. Nah ini negatif lagi, ini kayak aku nggak ngeliat bulan-bulannya apa, dan ini juga negatif. Nah ini juga masih negatif. Jadi aku tuh masih nggak, aduh aku lupa deh taruh di mana deh, yang ada lagi nggak ya. Dan aku tuh pakai test pack, ada lagi nggak sih? Oh nggak ada, aku pakai test pack yang ini. Jadi semua test pack aku tuh menunjukkan itu negatif, jadi tidak nah akhirnya aku lupa deh test pack yang nunjukin positif tuh aku taruh di mana sih. Ada deh, sebentar ya, aku cari dulu, aku lupa. Itu kejadiannya pada bulan apa ya, sebentar ya, aku simpan di mana sih. Oh yes. Aduh. Nah ini jadi, nah ini yes, aku tulis tanggalnya kayaknya. Oke, nah pada saat tanggal 30 Mei, di 30 Mei ini nggak kelihatan tanggalnya, udah kehapus. 30 Mei ternyata ini positif loh. Lihat nggak? Positif. Aku nggak percaya lah, aku tes lagi. Positif ternyata. Nah, aku sampai kirim ke kakakku, tanya ini benar nggak sih? Lalu kata kakakku, iya benar. Tapi aku bilang, iya kamu sudah haid belum? Aku bilang, aku belum haid sih, tapi tinggal, oh ya lupa. Jadi aku tuh waktu aku negatif, aku kirim ke kakakku. Kata kakakku itu udah mulai mirip deh. Lalu kata kakakku, aku bilang iya ya, aku berharap banget. Lalu tiba-tiba aku pikir, oke deh, mungkin minggu depan kan aku jadwal haid gitu loh. Jadi tunggu aja deh, pas tanggal 30 itu aku tes gitu. Ternyata aku positif, tapi aku masih belum percaya kan. Nggak mungkin deh, kan masih tanggal 2 hari lagi gitu loh lah. Lalu tiba-tiba aku kan ke kantor. Nah di kantor gitu aku ada tes kesehatan gitu. Dan tes kesehatan general check up gitu. Dan di general check up itu, jadi semuanya urin, tekanan darah apa semua dicek gitu. Jadi dokternya itu juga bilang ke aku, selamat ya kamu hamil. Aku bilang gini, jadi beneran dok aku hamil? Iya. Ya udah, aku langsung begini, masa sih jadi benar dong? Aku bilang, dokter, iya kamu hamil sudah sekian minggu. Kalau nggak salah sudah seminggu apa 2 minggu gitu loh dokter, kata dokternya. Oh iya, aku sampai nggak percaya gitu. Langsung aku telepon suamiku. Dia shock, kata dia, kok beneran gitu, kata dia. Iya aku juga nggak ngerti, kata dokternya juga begitu. Aku juga sudah punya test pack, tapi aku kayak nggak yakin gitu loh, masih kayak nggak yakin gitu. Ya udah akhirnya kita coba appointment ke dokter. Tapi kan di Belanda ini tuh begini, karena corona jadi kita appointment lewat phone, dan mereka tuh biasanya nunggu sampai lewat 1 bulan atau sekitar 4, 5, 6 minggu baru kita USG yang pertama untuk memastikan apakah kita hamil apa enggak gitu loh. Jadi aku tunggu selama 2 minggu kayaknya. Setelah sebulan, berarti sebulan itu sekitar 4, 5 minggu gitu, baru aku
baru aku baru aku ke rumah sakit dan USG, dan akhirnya aku masih ingat banget ya, aku dapatin first hasil scan aku ini loh. Ini hasil scan aku beberapa minggu, katanya ini ternyata dia katanya bilang ya aku hamil beneran, dan aku happy banget. Maksud aku puji Tuhan, terima kasih banget, maksudnya senang banget. Dan akhirnya suami aku tahu, happy, keluarga juga aku telepon dan aku kasih tahu mereka juga happy, dan keluarga suami juga di UK juga sangat happy sekali karena suamiku itu anak pertama. Kalau mertuaku itu sudah punya 10 cucu plus sama Kendru, jadinya 10. Jadi kalau mertuaku tuh dia udah punya 10 cucu, 10 cucu. Jadi kalau tambah 10 apa 9 sih, 10 cucu kalau nggak salah. Jadi nanti tambah yang ini jadinya 11 gitu. Dan of course mereka sangat happy sekali. Dan mamaku juga happy, saudara-saudaraku juga di Flores juga happy, Kendru apalagi happy. Dan ya kami sangat bersyukur sekali dengan berita ini gitu loh. Dan aku senang banget hari ini aku bisa berbagi dengan kalian semuanya, bahwa ya beberapa dari kalian yang menduga kalau aku hamil, ada yang DM aku tanya kayaknya hamil deh. Ya, jadi jawabannya iya, benar, aku lagi sedang hamil. Dan sekarang aku bikin video ini, kandungan aku itu sudah berapa sih? Sekarang itu 15 minggu. Dan kami juga sudah, dan ini CT scan-nya dan babynya juga sudah seukuran ini. Dan aku ingin minta doanya, semoga semuanya lancar. Dan juga saya juga ingin ngedoain supaya ibu-ibu yang sedang menunggu supaya hamil jangan pantang menyerah, dan jangan juga pantang berusaha. Kalau memang rezeki pasti nggak akan kemana. Dan satu lagi aku pengen bilang, kalau aku tuh dari dulu ya, seperti aku bilang, kata-kata adalah doa. Jadi percaya nggak percaya ya, aku juga punya teman yang baru melahirkan anak itu tahun lalu, Agustus kalau nggak salah. Dan aku tuh dekat banget sama anak itu. Dan setiap kali kalau aku main sama anaknya, aku selalu bilang, namanya Alkin. Aku selalu bilang, Alkin nanti semoga tante juga dapat adik bayi ya gitu. Dan aku selalu sebut setiap saat kalau aku pengen punya adik bayi lagi. Dan aku selalu ngobrol sama suamiku kalau aku pengen punya adik bayi lagi. Dan ya itu, kata-kata tuh memang adalah doa gitu. Jadi kalau kita sering menyebutkan kata-kata baik untuk diri kita, apapun itu pasti akan kejadian. Jadi seperti itu. Nah aku rasa aku cuman bikin singkat video ini untuk menyampaikan kabar gembira buat kami sekeluarga. Dan aku harap kabar ini juga bisa ya at least membuat subscriber aku juga gembira. Saya juga berharap kalian gembira di atas kegembiraan saya juga. Dan saya juga ingin nanti saya juga akan menceritakan gimana, mungkin kalau saya bisa ya, nanti ntar lihat aja, karena kondisinya sekarang, kemarin itu saya sempat tidak banyak video karena bawaan bayi kali ya, jadi agak sedikit malas-malas gitu loh, jadi banyaknya istirahat, tiduran gitu-gitu. Jadi nanti juga akan ada video gender reveal-nya buat kalian, jadi yang penasaran. Dan juga nanti aku akan ceritakan pengalaman aku ke antara rumah sakit yang di Belanda selama kehamilan dengan compare dengan rumah sakit di Indonesia seperti apa. Pastinya beda. That's it. Jadi aku doakan yang terbaik bagi semua perempuan-perempuan yang sedang menunggu kelahiran atau yang sedang berharap punya anak dan punya hamil. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan doakan juga buat kami sekeluarga di Belanda agar kelahiran saya nanti lancar. Dan semoga semuanya lancar. Dan due date-nya itu masih tahun depan. Jadi doakan saja semoga kehamilan aku ini lancar sampai dengan
lahirnya, dan semoga anak ini juga bisa membawa berkah buat keluarga kami. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe supaya saya juga semangat bikin videonya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan semoga nanti akan ada giveaway lagi. Sebelum akhir tahun ini saya akan bikin giveaway lagi, dan doain ya, semoga kita semua juga selalu sehat. Oke, God bless you all. Bye bye, love you.